Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Az-Zumar ayat 11 Allah berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi kita ini diperintah supaya menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan, ya. Mukhlishina lahuddin, ya, memurnikan ketaatan di dalam menjalankan agama ini, ya. Maka niat kita di dalam beramal apa saja itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penting, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sah dan tidaknya amal itu tergantung niatnya. Kalau misalkan dia berkorban tapi bukan karena Allah, ya. Karena selain Allah, ya tidak sah. Amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat bukan karena Allah niatnya, karena ingin pujian, sanjungan dan lain sebagainya, maka sholatnya juga tidak akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dua dalil tadi itu menunjukkan bahwasanya di dalam beramal kita itu harus murni, ya, menjalankan agama ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi yang lainnya. Yang kedua, didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung niatnya, ya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya. Jadi setiap amal tergantung niat. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya. Maka siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju tadi itu, yang dia inginkan, ya. Seperti itu. Jadi dulu ketika turun perintah hijrah itu ada apa? Salah seorang, ya, sahabat, ya, yang dia ini hijrah ke Madinah, ya, itu dikarenakan ada seorang wanita yang ingin dinikahinya, ya. Maka kemudian sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dinasihati, diluruskan, ya, sesungguhnya amal itu tergantung niat, ya. Setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, ya, fahijratuhu ila ma hajara ilahi. Maka hijrahnya itu kepada apa yang dia tuju tadi itu, ya. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk meluruskan niat setiap kali kita itu hendak beramal, ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai amal kita ini apa? Ada ternodai oleh niat-niat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Noda-noda apa namanya? Yang merusak daripada kemurnian, ya, niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Rasul juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, wa innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian, ya. Riwayat Muslim. Allah tidak melihat rupa dan harta. Mau ganteng, mau kurang ganteng, mau cantik, kurang cantik, hidungnya mancung atau pesek, rambutnya keriting atau tidak dilihat. Allah tidak melihat rupa kalian, ya. Juga hartanya, Allah tidak melihat harta, ya. Punya harta berapa triliun, berapa miliar, kaya, miskin, tidak dilihat sama Allah.
Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama yanduru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kalian, wa a'malikum, dan perbuatan kalian. Hati dan amal yang dilihat. Apa yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah melihat hati kalian itu. Yang dimaksud dengan melihat kepada hati itu adalah melihat niatnya. Ya, melihat niatnya. Karena niat itulah yang membangkitkan dan mendorong amal perbuatan dan mempertahankan pelaksanaannya. Ya, jadi niat. Ya, orang kalau sudah niat, ya, tekad kuat, nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka ya dia akan apa? Rela, ya, mungkin meninggalkan ranjangnya yang empuk, ya, selimutnya yang hangat, yang tebal halus, ya. Karena apa? Karena sudah masuk waktu subuh, ya. Dia berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh karena Allah, ya. Karena ada niat tadi, tekad yang kuat apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang berkehendak untuk melakukan suatu kebaikan meskipun belum mengerjakannya, maka ditulislah baginya satu kebaikan, ya. Maksudnya diberi pahala, ya. Hadis riwayat Muslim. Orang niat, ya, di dalam hatinya itu kata orang Jawa apa ya? Kertek, ya Bu, ya. Ada di dalam hati itu keinginan yang kuat, ya. Hatinya itu ada kertek ingin melakukan suatu kebaikan. Walaupun belum dikerjakan, ya, maka ditulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia kerjakan niatnya tadi itu ditulis baginya 10 kebaikan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi akan ditulis satu kebaikan sempurna apabila niatnya tadi itu tidak terlaksana, ya. Tetapi kalau dilaksanakan, maka amalnya itu, kebaikannya itu akan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikannya tadi itu. Begitu. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk niat, ya, selalu punya niat yang baik. Saya kalau kaya nanti mau bangun apa misalkan, pondok pesantren misalkan, atau mau bangun apa namanya rumah tahfidz dan lain. Pokoknya ada niat yang bagus, ya. Tahun depan saya insya Allah ada rezeki tak korban sapi misalkan. Itu niat, ya, mau umroh, mau apa dan lain sebagainya, niat. Ya, niat yang baik, ya. Nah, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhtiar berusaha, ya. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah ikhtiar secara maksimal, ya. Kemudian belum terlaksana juga karena satu dan lain hal, karena belum ada kemampuan dan lain sebagainya, maka niat baiknya itu sudah ditulis oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna, ya.